Ya, salam untuk seluruh warga Kepulauan Nias dimanapun berada, secara khusus yang ada di Pulau Nias. Saya menanggapi sekaligus memberikan pendapat terkait dengan adanya video yang viral terkait masyarakat yang marah-marah di Rumah Sakit Kota Gunung Stoli, merasa keberatan karena dimasukkan dalam ruang isolasi, digabungkan dengan pasien yang sudah terpapar COVID, sementara dia merasa bahwa dia belum COVID. Dia dalam video tersebut berkata bahwa saya hanya reaktif dan belum positif COVID, tetapi kenapa saya digabungkan dalam ruangan isolasi yang sudah kian ada pasien yang sudah terpapar COVID-19. Nah, ini menarik. Di beberapa hari sebelumnya, sebelum kejadian ini juga ada video yang kemudian di-share oleh pemilik akun yang sama, di mana ada jenazah dan ada keluarganya, kemudian keluarga jenazah tersebut yang kemudian menangisi ya keluarganya yang telah meninggal, dan mereka berkata bahwa rumah sakit tidak memiliki hati, bukan corona katanya. Artinya keluarga mereka ini tidak terpapar corona. Mereka menjelaskan bahwa ini diabetes, sudah beberapa bulan di rumah, dan karena terpaksa mereka bawa ke rumah sakit dan tiba-tiba meninggal dan dinyatakan COVID. Cuman aneh memang dalam video tersebut, yang sudah dinyatakan COVID itu, tapi tidak ada petugas di sana. Saya lihat dalam video itu malah keluarga ini memegang-megang jenazah daripada keluarga mereka yang sudah meninggal. Bahkan mereka rebah-rebahan di situ dan sambil menangis. Nah, ini menarik, ini lucu menurut saya. Dari kedua kasus ini, jika kita lihat, nah izinkan saya mempertontonkan yang pertama. Ini yang terakhir, kejadian terakhir. Nih. Ya. Ya, dia cuma reaktif katanya. Nah, dia digabung dengan pasien corona. Bagaimana ini katanya? Ini juga tentara ini Nah. Nah. tentaranya ini dan polisi ini. Nah. Sampai hebat. Ini menurut saya lucu ya. Nah, ini di video kedua yang kejadian sebelum yang saya pertontonkan ini. Nah, coba kita lihat. Dia corona saya. Nah, itu terlihat keluarganya dengan jenazah itu. Jenazah yang sudah dinyatakan COVID katanya. Ini dari kedua video ini, yang pertama kasusnya keberatan karena merasa di-COVID-kan, positif COVID katanya, padahal baru reaktif. Nah, reaktif dengan COVID, dengan positif kan itu berbeda. Saya juga pernah reaktif, itu karena demam. Begitu juga dengan kejadian yang sudah mati ini, meninggal ini nyatakan COVID tapi aneh, jenazahnya dipegang-pegang. Nah, saya kira ini saya mau titip pesan kepada senior saya ini, Pak Bupati Nias, dan abang saya, Direktur Rumah Sakit Gunung Stoli, dan seluruh para petugas medis, bahwa dua kejadian ini bukan baru. Masih ada kejadian-kejadian sebelumnya yang kemudian belum selesai di-clearkan, belum selesai dijelaskan. Dari masalah yang satu kepada masalah yang lain. Akhir-akhir ini Rumah Sakit Kota Gunung Stoli menjadi sorotan, dan Bang Direktur Rumah Sakit
Ini yang ada di otak kepala masyarakat sekarang, bahwa Rumah Sakit Kota Gunung Sitoli sedang mencari siapa yang menjadi korban untuk di-COVID-kan. Ini persoalan, Bang. Walaupun saya yakin ini tidak mungkin terjadi. Saya yakin bahwa Rumah Sakit Kota Gunung Sitoli memiliki integritas dalam pelayanan dan tidak mungkin meng-COVID-kan orang. Tapi yang terjadi seperti ini, jika kita lihat kemudian orang yang keberatan ini, dia dimasukkan dalam ruang isolasi hanya dengan bukti reaktif, menjadi tanda tanya. Ini kenapa? Kenapa dimasukkan dalam ruang isolasi? Ini harus dijelaskan kepada masyarakat. Jika tidak, ini menjadi persoalan. Ya maaf, ini bobrok rumah sakit kita. Nah, yang kedua, yang meninggal ini, apakah rumah sakit tidak memiliki protap? Kan ada aturan bahwa memang jika kalau memang COVID, ini jenazah tidak boleh disentuh loh. Bahkan sudah harus dikubur 4 jam paling lambat setelah meninggal. Tapi yang terjadi tidak. Dari siang sampai jam 6 sore baru diambil jenazahnya katanya. Nah, saya kira waktunya Rumah Sakit Kota Gunung Sitoli berbenah. Abang saya Direktur Rumah Sakit Kota Gunung Sitoli, maafkan saya jika saya harus menyampaikan ini melalui media sosial. Saya sengaja merekam untuk menyampaikan pesan juga kepada orang tua kami senior, rekan separtai saya Pak Bupati Nias. Saya kira waktunya Bapak turun tangan untuk kemudian mengevaluasi Rumah Sakit Kota Gunung Sitoli. Yang lucunya, tadi saya baca lagi berita Pak Direktur Rumah Sakit. Ada wartawan yang kemudian konfirmasi terkait dengan persoalan ini, lalu di situ memang dijelaskan oleh Pak Direktur bahwa kita tidak mungkin meng-COVID-kan orang. Saya kira kita sepakat untuk itu, Bang. Tetapi di penjelasan berikutnya, saya tidak tahu ya bagaimana wartawannya menulis. Abang juga menjelaskan bahwa ketua asosiasi ya, atau organisasi, saya kurang tahu, Putri Purnawirawan Putra Putri Polri. Saya jadi lama berpikir tadi Pak Direktur, apa hubungannya ya jabatan di situ dengan masalah rumah sakit? Saya percaya ini bukan masalah arogansi, Bang. Walaupun sedikit jika saya review kejadian sama Pak Gubernur kemarin, kurang enak dilihat dan kurang enak didengar. Yang mau saya sampaikan Pak Bupati Nias dan Pak Direktur dan seluruh petugas rumah sakit, para dokter, para medis, saya kira waktunya kita berbenah. Waktunya Rumah Sakit Kota Gunung Sitoli berbenah. Waktunya mengedepankan pelayanan dengan hati nurani. Pak Bupati sebentar lagi akan berakhir dari jabatan Bupati. Nggak mungkin memang Pak Bapak langsung menangani persoalan ini. Tapi saya kira harus ada evaluasi secara menyeluruh. Begitu juga dengan Pak abang saya Direktur Rumah Sakit Kota Gunung Sitoli. Mungkin sebentar lagi juga pensiun. Saya kira waktunya kita meninggalkan legasi lah, ya kan? Kesan yang baik, sesuatu yang memberikan kesejukan dalam pelayanan di Rumah Sakit Kota Gunung Sitoli. Ini dalam video ini, kenapa saya harus tanggapi? Setelah naik di media sosial, ada banyak masyarakat kemudian berkata, mana dewan, mana wakil rakyat, kenapa tidak bicara? Mereka bahkan mengira ini, ada masyarakat yang masih mengira bahwa ini Rumah Sakit Kota Gunung Sitoli ini dikelola oleh pemerintah Kota Gunung Sitoli. Kita tahu bersama Pak Bupati, kita tahu bersama Pak Direktur, bahwa Rumah Sakit Kota Gunung Sitoli ini dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Nias. Ini persoalan terus terjadi loh Pak. Nah, saya ingat kemarin bagaimana ada juga rekan kami yang kemudian diumumkan COVID-19. Ya, inisial itu, bukan inisial ya, namanya Pak Ridwan ya, kita tahu bersama ya. Pada waktu pemeriksaan di Kodim 0213 Nias, lalu hasilnya diperiksa di laboratorium Rumah Sakit Kota Gunung Sitoli, lalu diumumkan COVID. Nah, setelah pemeriksaan di Medan Pak, di Rumah Sakit Siloam, tidak ada COVID.
Kalau dia COVID dia harus isolasi 14 hari. Ini tidak, Pak, dia langsung pulang hari Senin kemudian setelah ya, kalau nggak salah hari Kamis atau hari hari Kamis kemudian pada waktu itu naik berita itu di media, dan hari Senin kemudian sudah pulang Gunung Stoli, dan Rumah Sakit Siloam berkata bahwa saudara Ridwan Saleh tidak terpapar COVID. Saya tidak tahu yang mana yang benar. Apakah mungkin juga dia sembuh dalam perjalanan? Tapi yang pasti bahwa apa yang sedang terjadi di Rumah Sakit Kota Gunung Stoli saat ini penuh pertanyaan. Ada apa? Kita tahu bersama bahwa pasien COVID ini yang sudah positif itu dibiayai seluruhnya oleh pemerintah, ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari kecil sampai yang besar. Itu adalah keputusan Menteri Kesehatan. Nah, image ini saya kira harus segera dirubah. Ini mulai dari Rozama La Rosa loh, Pak Direktur, Pak Bupati. Terus terjadi persoalan dari waktu ke waktu. Ada lagi warga Kota Gunung Stoli dari Fadorul Lasara melapor kepada saya, Pak, nama di dalam website informasi itu nama saya, tapi marga-marga orang lain, alamat-alamat orang lain. Ada banyak persoalan. Ada banyak juga keluhan dari masyarakat yang kemudian dikarantina atau diisolasi. Kami ditelepon, Pak. Kami tidak mendapatkan perhatian. Makanan kami juga tidak diperhatikan. Bahkan kami ini tidak tahu kalau kami ini COVID atau tidak. Loh, saya tanya kenapa? Ya rekam medisnya tidak ada loh, Pak. Loh, gimana ini Rumah Sakit Gunung Stoli? Bagaimana kita berkata bahwa dia COVID, rekam medis tidak ada? Apakah Rumah Sakit Kota Gunung Stoli, ya maaf, apakah tidak mendengar kira-kira persoalan ini? Atau pura-pura tidak mendengar? Aneh saya kira, Pak. Nah, yang mau saya sampaikan, supaya kita tidak tertuduh semua, ya, ini bukan saya pila-pila, tapi harus jelas bahwa Rumah Sakit Kota Gunung Stoli adalah urusan penuh pemerintah Kabupaten Nias. Nah, Pak Bupati, mungkin karena tahun depan akan berakhir jabatan, rekan-rekan saya, abang-abang saya yang ada di DPRD Kabupaten Nias dan Rumah Sakit Kota Gunung Stoli sendiri, ini bukan permintaan ya, hanya mungkin jika menjadi pertimbangan. Kalau memang sudah tidak mampu mengelola rumah sakit ini, karena rumah sakit ini adalah milik kita semua di Kepulauan Nias, serahkan saja ke kota, Pak, dengan ikhlas. Kami juga tahu dan sadar betul bahwa pengelolaan Rumah Sakit Kota Gunung Stoli tidak memiliki untung, Pak. Ya, Pak Direktur kan tahu bahwa kadang-kadang harus disuplai oleh APBD kan. Begitu juga dari pemerintah kabupaten ini sadar betul, TAPD-nya mungkin dan DPRD-nya, bahwa tidak ada untung mengelola Rumah Sakit Gunung Stoli, Rumah Sakit Gunung Stoli. Serahkan saja, Pak, kalau memang sudah tidak mampu. Tapi kalau masih mampu, merasa mampu, ya teruskan, nggak apa-apa. Yang pasti sebagai warga Kota Gunung Stoli dan sebagai wakil rakyat di daerah DPRD Kota Gunung Stoli, kami memiliki harapan tentunya. Perbaiki, Pak. Segera perbaiki. Di kubangan, kita jangan berada di kubangan ini, Pak. Kotor terus, Pak, kedengarannya. Sekali lagi saya mohon maaf, saya harus sampaikan ini. Ini juga menjawab kemudian pertanyaan-pertanyaan, ya kadang-kadang hujatan ya, Pak, di media sosial terhadap kami yang ada di Dewan. Ya, saya bukan bayar utang, tapi setidaknya saya sudah sampaikan. Dan saya sampaikan secara terbuka seperti ini. Harapan kita, pemerintah memiliki hati. Ya, secara khusus Rumah Sakit Kota Gunung Stoli saatnya berbenah. Saatnya berbenah, Pak. Malu kita, Pak. Tadi pagi ini, Pak. Ini tanggal 27 ya, hari Selasa. Kabar ini tadi pagi, Pak, oleh salah seorang pendeta di luar Kepulauan Nias, menjadikan salah satu menyinggung masalah yang viral ini, masalah COVID ini, Pak, di Rumah Sakit Kota Gunung Stoli dalam khotbahnya. Kaget juga saya. Sampai menjadi ya bahan khotbah sedikit, Pak. Ya, saya yakin bahwa
kita masih ada rasa malu lah Pak untuk memperbaiki. Saya yakin betul saatnya saya kira kita berbenah. Dan maafkan saya harus sampaikan ini secara terbuka. Tidak ada unsur apa-apa Pak Bupati, tidak ada unsur politik, unsur menjatuhkan Pak Direktur Rumah Sakit, abang saya. Tidak ada unsur apapun dalam penyampaian ini. Saya menyampaikan atas nama DPRD Kota Gunung Sitoli tentunya, dan juga sebagai warga Kota Gunung Sitoli yang kemudian merasakan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu saja Pak Bupati Nias, Pak Direktur Rumah Sakit, para dokter, para medis yang saya sampaikan pada saat ini. Sekali lagi saya mohon maaf dan wabillahi taufiq ya Hob.